Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, berjumpa kembali dengan kami Podcast Semesta Menghijau, dan tentunya kami sangat berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Kita berada di mana nih Pak Pramah? Di kampus IPB. Di kampus IPB ya. Alhamdulillah kita bisa berkunjung nih dengan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah ya. Nah, nanti kita kenalan lebih lanjut. Tapi beliau ini dulu ada tingkat yang dekat juga nih, karena asrama ya. Kita di di asrama yang sama, asrama Al-Huriyah. Kita dulu di ospek naik menara 30 meter ya kurang lebih, bawa speaker itu sama ospek waktu itu ya. Kalau lebaran nggak boleh pulang ya. Iya. Lebaran nggak boleh pulang. Karena kalau pulang nanti nggak ada yang jaga masjid. Nggak ada yang jaga masjid ya. Baik Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Jadi kita akan diskusi terkait dengan apa nanti Pak? Hutan wakaf. Hutan wakaf ya. Nah beliau ini salah satu pakar hutan wakaf. Kalau namanya mudah-mudahan ini nggak salah ini. Beliau Dr. Khalifah M. Ali ya. Eshud MSI ya. Eshud MSI. Beliau dulu S1-nya dari Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, kemudian S2-nya di UI sama di Ekonomi Syariah ya. Kemudian S3 di Malaysia. S3-nya di Malaysia. Mungkin nanti perkenalan lebih lanjut deh, keluarga beliau juga, putra-putrinya berapa. Mangga Kang Khalifah. Boleh. Baik, izin Mas Habib ya. Ya. Alhamdulillah. Pertama tentunya terima kasih sudah berkenan hadir di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah ini di bawah Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB University. Ya. Nah, kebetulan saya di sini juga sebagai dosen di departemen ini dan juga sebagai ketua departemen. Ketua departemen ya. Dari tahun berapa ya ketua departemen? Ketua departemen sejak 2023. 2020 ya, 1 tahun ya. 1 tahun bulan. Departemen Ekonomi Syariah ya. Betul, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Ini adalah satu departemen yang relatif baru dan paling muda di fakultas ini. Umurnya baru sekitar 7 tahun ya, karena berdiri tahun 2017 ya, 2017. Berarti sekitaran 7 tahunan. Ya, gitu. Tetapi untuk program studi sudah dari tahun 2010. Berarti sudah sekitar 14 tahun sebagai program studi. Nah, tetapi sejak 2017 dia memisahkan diri dari Departemen Ilmu Ekonomi sebagai induknya, memisahkan diri dan kemudian menjadi departemen yang mandiri. Departemen mandiri ya. Alhamdulillah. Kalau sudah ada program S1 dan juga S2 Ekonomi Syariah. S2 sudah ada. Sudah ada S2. Baru tahun ini. Oh, tahun ini ya. Keluarga putra putri berapa sekarang? 4 atau udah 5? Alhamdulillah. Sekarang keluarga saya sudah ada 4 anaknya. 4 ya. Iya, alhamdulillah. Dan istri alhamdulillah itu dokter juga ya. Dokter, alhamdulillah. Baru wisuda S3 bulan November kemarin. Oh, November. Dosen di Enggak, istri saya peneliti saja. Oh, peneliti dan aktif di Yayasan Hutan Wakaf. Oh, Hutan Wakaf juga ya. Jadi founder berdua nih suami istri. Oh, gitu. Asalnya begitu. Iya. Tapi kemudian berkembang secara lebih profesional. Oh iya. Mengenal lagi ekonomi syariah di IPB ini sepertinya bukan ekonomi syariah murni ya, tapi mungkin ke arah pengelolaan sumber daya alam atau gimana? Ya, jadi gini, sebetulnya kalau dibilang murni udah pasti murni ya. Harus murni. Cuma kan begini, di Indonesia ini ada 900 program studi ilmu ekonomi syariah. Banyak sekali. Baik kampus agama, maksud saya di bawah Kementerian Agama seperti UIN itu. Kemudian ada yang di bawah Kemendikbudristek atau sekarang namanya Kementerian Ristek atau Pendidikan Tinggi. Begitu. Nah, itu banyak sekali. Nah, kemudian kita membuat semacam pembeda. Apa yang membuat kita berbeda? Supaya punya fokus gitu masing-masing. Gitu. Nah, kita
kita di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, karena di bawah IPB tentunya kita mengambil fokus di bidang pertanian dalam arti luas. Gitu. Contohnya kehutanan masuk, jadi fokus kita ekonomi syariah dan penerapannya di bidang pertanian. Gitu. Kan pertanian juga perlu disupport dengan bisnis syariah. Dan konsep-konsep fikih kan sebenarnya udah banyak berkaitan dengan pertanian. Contoh misalkan muzara'ah, muqarasah, itu akad-akad bisnis yang berkaitan dengan pertanian. Gitu, termasuk juga nanti ke perikanan, peternakan, kemudian kehutanan. Karena juga ada zakat peternakan, ya kan? Jadi sebetulnya ekonomi syariah itu kemana-mana. Gitu. Ini kayaknya mic-nya agak gini ya. Ini kayaknya mic harus pas ya. Agak pas ya, biar suaranya mantap gitu. Nah, berbicara terkait dengan hutan wakaf ini, dulu kenapa kok misalkan ngambil konsentrasi terkait hutan wakaf tuh? Ini ada sejarahnya nih Mas Abid. Jadi waktu saya kuliah semester 8, kan teman-teman pada skripsi itu. Nah, saya itu justru ikut dalam satu pelatihan zakat wakaf di Dompet Wafa selama 6 bulan. Itu bukan program kampus ya? Bukan. Kalau sekarang mungkin bisa dihitung sebagai program kampus, program MPKM namanya. Kalau dulu kalau mau kegiatan seperti itu ya mandiri saja, gitu. SPP tetap bayar, terus kegiatan juga nggak dihitung dalam SKS. Kalau sekarang dihitung enak gitu. Sekarang dihitung ya. Kalau dulu nggak, saya hilang aja dari kampus 1 semester karena pelatihannya itu selama 6 bulan. Itu nyari duit atau apa tuh? Nggak nyari duit. Nyari pengalaman ya. Nyari pengalaman. Kan, biasanya kalau mahasiswa kan juga nyari tambahan. Tapi lumayan sih. Di apa ya istilahnya digaji lah. Ikut magang itu digaji 1 semesternya cukup untuk 1 bulannya cukup untuk bayar 1 semester. Jadi nggak apa hilang dari kampus. Kompensasi ya. Kompensasinya. Gitu. Nah dari situ saya mengenal dunia zakat, dunia wakaf, ekonomi syariah. Nah kemudian setelah selesai training itu saya ke kampus untuk menyelesaikan studi. Sebetulnya waktu itu saya ditawari untuk ini Mas Abid langsung bekerja karena alhamdulillah waktu itu dari semua peserta saya menjadi wisawadawan terbaik. Lulusan terbaik training itu, gitu. Jadi memang sudah dijanjikan sejak awal untuk lulusan terbaik langsung dibayar oleh Dompet Wafa. Tapi waktu itu saya bilang saya harus selesaikan dulu skripsi, gitu. Nah akhirnya saya kembali kampus dan nulis skripsi tentang zakat dan kehutanan, gitu. Dulu awalnya kayak gitu. Bagaimana saya menjembatani antara ekonomi syariah dan dunia kehutanan. Jadi inti skripsi saya itu adalah bagaimana zakat itu juga diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Karena kan orang di sekitar hutan itu banyak yang kurang mampu ya. Kalau kita bilang miskin lah, begitu banyak gitu. Nah, maksud saya coba zakat itu jangan hanya di perkotaan aja, coba disalurin ke sana dengan program-program bisnis kehutanan, apakah hutan rakyat, misalnya agroforestry segala macam. Intinya ke sana gitu. Nah, itu intinya. Nah sejak saat itu mulai tertarik Mas dengan ekonomi syariah sampai ngambil S2 ekonomi syariah, terus jadi dosen di sini, terus banyak melakukan penelitian tentang zakat, wakaf gitu. Dan pas S3 kemarin saya mengambil topik tentang hutan wakaf gitu. Karena udah terbiasa. S3-nya memang hutan wakaf ya. Jadi judul skripsi disertasinya itu tentang hutan wakaf gitu. Menarik Pak Pramaya. Betul. Karena kebetulan ya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru dan mungkin juga untuk para pemirsa gitu. Ini menjadi apa istilahnya kesempatan bagi kita juga untuk mengembangkan hutan ya dari lingkungan kita ya. Sekarang kan sudah ada hutan rakyat gitu kan, ke hutan adat gitu ya. Ini ke hutan wakaf. Mungkin akan lebih digali lagi nih hutan wakaf itu apa nih? Dari tadi latar belakang kenapa bisa terjun di konsentrasi di hutan wakaf. Nah sebenarnya kalau secara dasar ya hukum ya, mungkin dari sisi dasar-dasar hukum untuk menguat itu seperti apa? Dasar hukum hutan wakaf maksudnya? Oke. Dasar hukumnya ada di 2 sumber hukum. Pertama hukum negara ada karena kita sudah punya undang-undang khusus tentang wakaf. Itu Undang-Undang Nomor 41
tahun 2004 gitu. Jadi kita sudah punya tuh undang-undang tentang wakaf tentang ya. wakaf. Jadi judulnya cuma satu kata aja, tentang wakaf gitu. Jadi emang undang-undang spesifik. Dan kita juga sebenarnya punya undang-undang tentang zakat juga. Jadi di situ diatur dalam undang tersebut tentang wakaf. Dan dalam undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup mengakomodir hutan wakaf. Gitu. Sebagai contoh misalkan dalam pasal 22 huruf E, di situ disebutkan bahwa wakaf itu bisa dikembangkan dalam bentuk yang fleksibel. Salah satunya untuk hutan, maksud saya syaratnya itu adalah 2. Selama pertama tidak bertentangan dengan syariah, satu lagi untuk kesetaraan umum. Nah, jadi itu dasarnya. Jadi apapun wakaf itu bisa dikembangkan. Untuk kehutanan, selama 2 tadi terpenuhi, maka undang-undang kita itu membolehkan. Itu satu. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan salah satu harta benda wakaf itu selain ada tanah, ya kan, harta benda wakaf itu kan ada yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak contohnya kendaraan, yang tidak bergerak contohnya tanah. Gitu. Nah, itu disebutkan tuh contoh-contoh harta-harta benda wakaf gitu. Nah, salah satunya adalah tanaman. Gitu. Jadi tanaman itu juga bisa jadi wakaf. Nah, berdasarkan itulah sebetulnya undang-undang yang ada, yang existing sekarang itu sudah mencakup ya pengembangan hutan wakaf. Jadi tidak ada masalah dalam hukum negara. Dan ini sudah saya konfirmasi berulang-ulang kepada Badan Wakaf Indonesia. Baru beberapa pekan lalu saya dari sana juga silaturahmi ketemu pimpinan Badan Wakaf Indonesia. Sebenarnya hari ini juga ada janjian ya. Makanya kita tag 1 minggu sebelumnya. Ya, teman-teman tapi udah ke sana ketemu dengan direktur zakat wakaf yang baru, tapi 2 direktur sebelumnya itu pun sangat mendukung. 2 direktur sebelumnya, direktur zakat wakaf itu sangat mendukung pengembangan hutan wakaf. Bahkan Kementerian Agama juga memberikan dana stimulus, pernah gitu. Iya, dana stimulus kepada hutan wakaf. Itu untuk kegiatannya ya. Jadi negara itu yang sudah kami rasakan bukan hanya mendukung secara moral ataupun regulasi, tapi secara material. Gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hutan wakaf ini tidak ada masalah dalam perspektif hukum negara, bahkan sangat didukung. Gitu. Itu hukum negara. Hukum agama, wah jangan ditanya. Kalau lihat contoh-contoh wakaf di zaman dahulu kala misalnya ya, zaman Rasulullah SAW, bahkan kalau kita lihat contoh-contoh wakaf itu justru kebun, ya kan? Ketika ayat wakaf turun, itu yang diwakafkan oleh para sahabat itu diantaranya adalah kebun, gitu. Seperti kebun wakafnya Umar bin Khattab, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, itu wakafnya kebun, gitu. Karena di Arab kan nggak ada hutan tropis kan, adanya kebun. Kalau ada hutan tropis kayaknya ada juga. Ada juga ya. Mungkin, gitu. Ada lagi wakaf sumur, Utsman bin Affan berserta juga dengan kebunnya, gitu. Itu juga menjadi dasar. Belum lagi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi tentang keutamaan menanam, itu luar biasa. Dan ini yang menjadi motivasi kita. Kenapa sih kita mengembangkan hutan wakaf? Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadisnya sahih kan? Sahih. Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu thayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman atau pohon, kemudian ada manusia atau burung ataupun binatang yang memakan sesuatu dari tanaman tersebut, maka itu semuanya akan jadi sedekah buat dia. Gitu. Jadi sedekah, nanam pohon itu sedekah. Kalau bahasa Arabnya itu tasjir, ya, penghijauan, reboisasi. Itu sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan sebaliknya, orang yang merusak hutan atau menebang pohon itu siksanya sangat mengerikan sebenarnya. Kalau tahu hadisnya, misalkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar." Siapa yang menebang pohon tanpa alasan yang dibenarkan, satu pohon aja ditebang tanpa hak, gitu ya, maka sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan memasukkan kepalanya ke dalam neraka. Gimana orang yang illegal logging ratusan hektaran tanpa ada dasar, tanpa ada dasar, tanpa ada hak, gitu, tanpa ada hak. Bukan nggak boleh, misalnya mangkas tanaman boleh untuk kemaslahatan, ada alasan yang dibenarkan. Ada tapi kalau pengelolaannya iseng atau ilegal, nah ini yang sebetulnya sangat dilarang dalam agama. Nah, jadi kalau ditanya tadi
terkait dengan dasarnya sangat kuat. Hukum agama ada, hukum negara juga ada, gitu. Bahkan ini juga yang menjadi kelebihan hutan wakaf dibandingkan dengan hutan yang lain. Kalau hutan lain mungkin dilindungi hanya dengan hukum negara saja. Kalau ini ada hukum agamanya jadi double juga. gitu, Double ya. perlindungannya. Secara religi itu kuat ya, di masyarakat juga kan harus tertanam. Nah, sebelum nanti ke implementasinya. Nah, sebenarnya konsep hutan wakaf sendiri seperti apa? Kan mungkin banyak pemirsa yang sebenarnya hutan wakaf tuh kayak gimana sih? Apakah model wakaf kayak bangunan gitu aja ya Pak Prama ya? Seperti apa gitu? Yang ditahu kita itu kan wakaf itu untuk tempat ibadah gitu ya. Umumnya kan seperti itu ya. Ini kayak baru nih gitu. Iya, sebetulnya ini bukan barang baru. Nah, gitu. Nanti udah objeknya aja ya. Saya udah tulis nih di buku. Ada bukunya nih. Ada bukunya nih pemirsa ya. Hutan wakaf boleh ya. Nanti kalau minta PDF-nya bisa juga nanti kita share. Ini buku juga udah diwakafkan. Luar biasa. Artinya PDF-nya bisa disebarluaskan, gitu. Tapi kalau mau cetaknya bisa pesan, gitu. Jadi silakan nanti dipelajari. Intinya hutan wakaf itu mungkin kita saja baru tahu, gitu kan? Istilahnya baru populer gitu ya. Padahal di zaman dahulu sudah banyak contoh-contohnya. Sebagai contoh misalkan di Turki. Di Turki itu kita menemukan satu hasil riset di Sakarya University, sebuah disertasi S3. Di situ disebutkan bahwa di Turki itu di masa Khilafah Utsmaniyah ada hutan wakaf. Luasnya bahkan udah mencapai lebih dari 100.000 hektar. Luas kan? Untuk ukuran Turki. Begitu. Dan kalau kita lihat juga contoh-contoh di masa lalu, di masa Rasul tadi kan kebun. Itu kan mirip ya dengan konsep hutan sebetulnya. Gitu. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru sama sekali. Nah, bahwa kemudian kita baru tahu, ya kitanya saja baru tahu gitu kan. Nah, ini yang kemudian perlu ditingkatkan literasi wakaf, bahwa wakaf itu tidak terbatas pada 3M. Nah, biasanya disebut 3M. Apa itu 3M? 3M itu yang pertama masjid musola. Kan? Biasanya kan gitu kan. Yang umumnya ya. Wakaf langsung ingat masjid musola gitu. Yang kedua adalah madrasah atau sekolah. Ya kan? Itu. Yang ketiga makam. Makam atau kuburan. Nah, itu biasanya. Padahal wakaf itu sangat luas. Di dalam undang-undang juga tadi sudah disebutkan. Harta wakaf tuh ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Kendaraan juga bisa, ya kan ya. Tanaman juga bisa. Bahkan sekarang hak kekayaan intelektual bisa juga jadi wakaf. Haki juga bisa ya. Haki bisa juga diwakafkan. Seperti itu. Nah, kebetulan kita di sini mengembangkan hutan wakaf gitu. Nah, sebelum ke situ tadi saya ingin sedikit menekankan bahwa wakaf ini potensinya besar ya. Dalam sebuah kajian di Turki itu disebutkan bahwa sebetulnya kalau wakaf bisa dikelola dengan baik, itu setengah pengalaman di Turki Utsmani itu setengah APBN Turki itu dari wakaf. Kebayang nggak itu? Bisa juga APBN itu bisa dari pengelolaannya ya. Dari pengelolaan wakaf produktif. Karena gini, kita itu sebetulnya sangat dekat dengan wakaf. Dari mulai lahir sampai meninggal. Coba lahir di rumah sakit misalnya. Rumah sakit banyak yang wakaf, ya kan? Gitu. Udah gitu mau misalnya mau sekolahnya wakaf juga, ya kan? Fundraising dari wakaf. Wakaf lagi. Iya. Kemudian misalnya mau beribadah, ya kan? Masjid wakaf juga, ya kan? Mau jalan-jalan ke hutan wakaf, mau meninggal di tanah makam wakaf juga. Jadi dari lahir sampai meninggal tuh dekat dengan wakaf sebenarnya. Jadi semua kebutuhan kita sudah ada di wakaf kan? Jadi negara itu sebetulnya sangat terbantu kalau misalkan wakaf ini bisa berkembang dengan baik, gitu. Nah, sekarang kenapa kita mengembangkan hutan wakaf? Karena salah satu permasalahan utama di dunia sekarang ini bukan hanya di Indonesia adalah permasalahan lingkungan, gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa ikut melestarikan hutan Indonesia yang notabene adalah hutan ketiga terluas di dunia, ya kan, setelah Brazil dan Kongo, gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya salah satu ini, ya sebetulnya ikut membantu pemerintah untuk bisa ikut melestarikan hutan dengan salah satu ya kita bisa bilang terobosan lah, gitu. Nah, tadi tanya apa sih hutan wakaf, ya intinya hutan yang dibangun di atas tanah wakaf, gitu.
Hutan yang dibangun di atas tanah wakaf. Konsepnya ya. Iya. Jadi kalau bentukannya mungkin hampir sama aja dengan hutan yang lain, dengan hutan rakyat, dengan hutan adat, dengan hutan yang lain, hutan negara, sama aja, pohon aja gitu kan. Ya begitu aja. Pengelolaannya dari sisi teknis kehutanannya ya sama. Sama saja, sama dengan ada pola agroforestry, termasuk perhutanan sosial, kayak gitu juga, kayak gitu-gitu aja. Tapi bedanya tanahnya itu apa? Ya, ini ya berarti ini Pak Brahma ya. Sebenarnya tanah wakaf itu lebih menjamin kepastian hukum kawasannya ya dari sisi tanahnya. Betul. Karena wakaf itu sepertinya memang berkelanjut abadi. Ya. Tidak ada wakaf itu diambil lagi gitu kan. Betul. Di undang-undang diatur. Jadi kalau ada orang sudah wakaf tidak boleh ditarik lagi. Itu tidak bisa. Gitu. Dalam hukum agama juga begitu. Tidak boleh ditarik lagi dan tidak boleh dijual. Tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Ya sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala dan itu akan menjadi kekal selama-lamanya. Nah, itu yang membuat kita percaya bahwa hutan wakaf ini akan lebih lestari. Lebih lestari, terjaga ya. Gitu. Kalaupun ada satu hal misalnya nih, pemerintah mau bikin jalan gitu ya. Waduh, kena nih hutan wakaf gitu. Gimana solusinya? Bisa. Ada mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang namanya ruislah. Artinya ditukar. Bukan hilang, ya tukar ya. Pindah aja, di tempat yang setara gitu. Ya, jadi tetap aja hutannya tetap ada. Gitu. Artinya fungsi hutan itu tetap tidak hilang gitu ya. Karena statusnya tadi wakaf. Jadi harus yang terjaga itu kan karena status itu mengikat kuat banget ya. Kuat banget. Dan di dalam hukum negara juga kan sudah diakomodir. Dalam urusan pertanahan, misalkan kita nanti urus tanah wakaf, itu nanti kita berurusan dengan Kementerian ATR, BPN lah. Kalau di tingkat kota kabupaten namanya kan BPN, Badan Pertanahan Nasional, gitu. Nanti kita akan urus, setelah urus akta ikrar wakaf, nanti urus sertifikat wakaf. Jadi tanahnya itu akan dapat sertifikat seperti sertifikat hak milik, tapi tulisannya sertifikat wakaf. Jadi kalau udah seperti itu, nanti ketika ada terjadi human error atau moral hazard, itu ada yang mau jual, itu otomatis akan tertolak di sistem. Nggak akan bisa ketika dicek BPN, udah tanah wakaf. Artinya udah terjamin ya, tidak bisa disalahgunakan. Nggak bisa tumpuk sertifikat. Ya, cuman masalahnya sekarang banyak juga tanah wakaf dijual. Kenapa? Karena nggak diurus. Karena nggak ada sertifikatnya. Nggak diurus sertifikatnya. Jangankan sertifikat, kadang-kadang akta ikrar wakafnya aja nggak diurus. Jadi stepnya itu dua sebetulnya. Pertama ngurus di tingkat kecamatan di KUA. Jadi setelah nanti misalkan ada tanah nih wakaf mau dijadikan hutan, pertama kali harus datang ke KUA, urus yang namanya akta ikrar wakaf. Itu akta ikrar wakaf itu paling ini di KUA dulu ya? KUA, ya sebagai representasi dari Kementerian Agama, gitu. Jadi KUA itu bukan cuma tempat nikah atau nikah lagi maksudnya. Tahunya mungkin istrinya meninggal gitu ya, atau suami meninggal nikah lagi gitu maksudnya, atau tempat cerai gitu. Tapi KUA itu adalah tempat pengurusan wakaf juga. Nanti setelah keluar akta wakaf, datang ke BPN untuk mengurus sertifikat wakaf. Kalau sudah keluar itu final sudah. Apa istilahnya udah nggak ada lagi yang harus diurus dari sisi pertanahan, tinggal bagaimana mengelola tanah itu menjadi produktif. Nah, untuk mungkin ini sudah mau masuk ke secara teknis ya. Nah, secara teknis wakaf itu diserah terimakannya dengan siapa? Dengan nazir. Kalau nazir ya. Iya, kalau zakat kan namanya amil zakat gitu. Kalau pengelola wakaf namanya nazir. Nazir itu artinya orang yang mengelola wakaf atau manajer wakaf. Gitu. Tapi bukan berarti dia pemilik, hanya pengelola. Kalau dia nggak mana bisa diganti. Gitu. Nazir ini dalam undang-undang kita diatur bisa perorangan, bisa badan hukum atau organisasi. Tapi sebaiknya sih jangan perorangan, karena kurang sustainable nanti. Gitu. Jadi baiknya ke organisasi, ke yayasan atau badan hukum lain gitu, sehingga lebih berlanjut gitu. Nah kemudian nanti nazirnya itu yang kemudian mengelola. Gitu. Misalnya ada si A mau punya tanah misalnya 1 hektar, saya pengen wakaf jadi hutan gitu, ya udah kemudian dia datang aja ke siapa yang bisa menerima itu. Nazirnya itu harus orang yang bisa menerima dan bisa mengelola, jangan terima doang. Mengelola doang ditinggalin aja. Tahu ilmunya lah ya. Tahu ilmunya. Dibikin produktif intinya kan. Dalam Islam itu nggak boleh ada sesuatu yang tidak produktif gitu. Nah itu masalah juga tuh sekarang jadi isu di tanah wakaf, banyak tapi banyak yang tidak produktif. Gitu.
Sudah diwakafin nggak dikelola. Nggak dikelola gitu. Akhirnya ya terlantar gitu aja. Gitu. Padahal kan semua bisa ditanami ya. Paling enggak tanaman-tanaman berbuah gitu kan bisa diapain itunya. Kayak gitu. Nah, Jadi terkait dengan wakaf ini, tadi kan bicara sepertinya tanah ya, tanah hutan wakaf ini tanah untuk kepentingan hutan. Tapi di pengelolaannya itu bagaimana ini? Apakah itu dari wakaf juga atau seperti apa? Ya pengelolaannya itu walaupun namanya wakaf tidak mesti dari wakaf. Sama kayak masjid kan, masjid setelah dibangun dari wakaf. Gimana cara memakmurkan masjid? Kan banyak Donasi. ada infak, ada sedekah, ada zakat, ya kan? Jadi atau hibah dari pemerintah kan bisa dari APBN, APBD, bisa dari mana-mana. Jadi istilahnya apa ya? Blended finance. Jadi keuangannya bisa campuran, gitu. Sama di hutan wakaf juga walaupun namanya wakaf, sumber-sumber untuk pengelolaan bisa banyak. Seperti pengalaman kami pernah dapat dari APBN, dari Kementerian Agama tadi, dari zakat pernah juga kolaborasi dengan Basnas, gitu. Dari donasi masyarakat ada juga ya. Campur-campur. Ya. Kemarin mau berencana ini juga ya, mau orang tua asuh nanam ya? Ya itu juga bisa. Itu wakaf ya, wakaf apa perorangan. Bisa juga wakaf perusahaan. Nah ini yang juga kita harapkan. CSR ya? CSR bisa juga. Jadi macam-macam. Mana aja yang penting halal. Adopsi pohon itu termasuk bagian wakaf juga ya terkait dengan pohon-pohonnya atau tanahnya tanah untuk lahannya? Yang sekarang ini dikelola. Yang sekarang ini dikelola. Bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa pohon wakaf. Ada juga yang begitu nih saya kasih pohon wakaf ya gitu bisa. Oh pohonnya bentuknya ya langsung. Ada yang ngasihnya dalam bentuk uang. Jadi karena nggak sempat, tempatnya jauh atau gimana, kasih mentahannya aja gitu kan. Ya, akhirnya kita yang beli pohon. Atau kadang-kadang kita nggak beli juga, kita bekerja sama dengan KLHK. Oh iya ya. Ini BPDAS kemarin di Persemen Rumpin. Kemarin kita ngambil dari Rumpin, BP Persemen Permanen ya. Gitu. Tapi kan itu untuk ngambilnya perlu ongkos, nanamnya perlu ongkos, peliharaan ongkos, pupuk, nyiram segala macam. Itu diambil dari donasi itu. Untuk meminimalisir biaya gitu. Lagi pula juga kadang-kadang untuk dapat bibit yang bagus kan agak susah dan mahal ya. Gitu. Maka kami ngambil biasanya dari PP gitu. Nah, ini pengalaman yang sudah dijalani sekarang ya, hutan wakaf yang sudah dibangun. Ini hutan wakaf yang di Bogor di mana saja yang saat ini? Hutan wakaf maksudnya yang di Bogor, yang di Bogor dulu. Di Pamijahan. Pamijahan ya. Yang selain itu kalau maksudnya di luar Bogor atau sudah ada inisiasi di tempat-tempat lain? Ada di Aceh. Oh di Aceh. Itu 2013 kalau saya tidak salah, malah lebih awal. Oh lebih awal. Kemudian di Bogor 2018, terus di Mojokerto ada juga. Di Jawa Timur. Saya pernah juga ke situ, Pak Aceh pernah, ke Mojokerto. Kemudian ada juga di Sukabumi. Oh Sukabumi. Ini untuk model pengelolaan atau misalkan dari manajemennya terkoneksi nggak antar pengelola masing-masing tadi? Oh enggak ya. Tapi kita saling berkoordinasi aja. Kita punya grup WA. Kalau ada kegiatan apa, saling sharing aja. Gitu. Di buku ini saya ceritain juga waktu saya ke Mojokerto misalnya, ke Aceh gitu kan kita ceritain. Intinya kita berbagi gitu. Misalkan saling belajar lah. Kita saling belajar bagaimana supaya hutan wakaf ini semakin bagus lagi pengelolaannya. Gitu. Karena kan hutan wakaf ini ya sebetulnya barang lama tapi ibaratnya kita sulit juga nyari benchmark kemana gitu kan. Akhirnya mengembangkannya itu trial and error. Tapi kita bilang trial and improve gitu. Trial coba lagi sampai ketemu pola yang bagus gitu. Nah ini tadi pengalaman yang di Bogor ya. Nah dulu hutan wakaf terbentuk itu apakah ada orang mewakafkan tanahnya atau fundraising? Maksudnya kita bikin promosi, ini loh kita mau siapa yang mau wakafkan tapi ini dalam bentuk hutan yang nanti ditanami gitu, atau memang ada saya punya tanah nih gitu. Dua-duanya ada. Oh dua-duanya. Dua-duanya ada. Atau ada yang ketiga nanti mungkin ada juga. Sekarang kita yang mengelola 6 bidang tanah. Totalnya 2,5 hektar. Yang bidang yang pertama itu dikasih, nggak beli. Jadi dia atau yang wakaf ini wakif istilahnya ya, punya tanah 1
bidang dikasih aja ke kita. Gitu. Itu yang kemudian jadi cikal bakal yang lainnya. Sisanya yang lain nomor bidang tanah kedua sampai bidang tanah ke 6 itu beli. Kita fundraising, beli tanah. Gitu. Fundraising, beli lagi. Terus begitu. Jadi terpisah-pisah juga ya, belum. Ada yang dekat, ada yang agak jauh. Gitu. Nah itu yang kami lakukan memang. Jadi terus memperluas hutan wakaf. Di samping yang sudah ada dibuat produk. Gitu. Nah, waktu tadi kan kalau yang punya tanah oke lah ya. Kalau yang dari fundraising itu kan mungkin juga tadinya nyari tempat-tempat yang mungkin berdekatan ya. Artinya masyarakat mereka sudah mengenal bahwa oh meskipun nanti dibeli kita bisa ikut terlibat. Nah, waktu pembelian tanah segala macam atau interaksi dengan masyarakat itu ada ini enggak, maksudnya ada konflik atau ada ya sebenarnya jangan deh Pak ini tanah saya kok dibeli gitu. Enggak ada. Oh enggak ada ya malah. Alhamdulillah ini, kalau datang ke hutan wakaf di Cibunian di Purabakti desa itu kita ada di 2 desa ya. Oh 2 desa ya. Pamijan kan kecamatan, di tanahnya ada di 2 desa, di desa Cibunian, satu lagi di desa Purabakti. Itu alhamdulillah yang ada justru sebaliknya. Itu masyarakat sangat mendukung sekali. Sejauh ini belum pernah ada yang menghambat atau bagaimana gitu. Alhamdulillah ini satu hal yang juga kita syukuri sekali gitu. Dan untuk membeli tanah juga kan kita nggak maksa ya. Gitu. Jadi makanya itu sebabnya lokasinya tidak satu tempat. Karena kita kalaupun ingin beli tempat sebelahnya kan belum tentu dijual. Dan kita nggak bisa maksa. Kalaupun dijual harganya belum tentu cocok. Gitu. Akhirnya kita cari aja yang pertama harganya cocok sesuai dengan kriteria misalnya. Kalau saya biasanya cari yang masuk akses mobil supaya nanti bisa mudah dipantau untuk, ya. Mudah dipantau, kegiatan community developmentnya juga mudah. Misal kamu bikin ekowisata juga mudah kayak gitu. Terus juga yang paling penting tanahnya aman, bukan tanah negara. Dulu soalnya pernah juga masyarakat belum tahu mungkin ya.